Kejujuran dan kesetiaan ibarat jiwa dalam satu raga. Kejujuran sebagai mata dan kesetiaan sebagai hati. Tapi bagaimana aku bisa melihatnya kalau kedua sisi itu tertutupi oleh muka dua? Hai bro, ketemu lagi dengan saya Taufik Sanjaya sesegar es kelapa muda. Kali ini saya akan mengomentari salah satu FTV terbaik dari TV swasta Indonesia, yaitu Indosiar. Apalagi yang digandrungi oleh emak-emak di rumah. Siapa lagi kalau bukan FTV Suara Hati Istri. Oke, langsung saja sebelum kita simak siapa saja yang saya komentari kali ini, tentunya kalian harus wajib subscribe, like, kemudian share agar tidak ketinggalan konten-konten saya, karena subscribe itu gratis. Oke, selanjutnya kita intro dulu. Sekarang berikut tombol merah. Ya. Jika kalian sudah hafal dengan lagu tersebut, berarti kalian adalah penggemar setia dari sinetron Suara Hati Istri yang ada di Indosiar. Bukan lagi sinetron, tapi FTV, dia berseri. Oke, kali ini langsung saja akan saya komentari adalah 7 wanita yang selalu menjadi peran pelakor di FTV Suara Hati Istri di Indosiar. Langsung saja yang pertama, Garneta Haruni. Garneta Haruni adalah salah satu sosok wanita yang sering dijadikan peran antagonis sebagai pelakor atau perebut perebut lelaki orang. Nah, aktingnya yang sangat mumpuni ini membuat para emak-emak atau penggemar setia dari Suara Hati Istri ini sangat jengkel dan dongkol untuk melihatnya. Dilihat dari wajahnya saja, dia sudah menampakkan wajah sinis dan bisa dibilang wajah-wajah antagonis ya. Melihat sosoknya dia dari mulai matanya, terus kemudian senyumnya itu menunjukkan bahwa dia itu adalah sosok wanita yang perlu diwaspadai. Makanya sang sutradara memilihnya untuk menjadi seorang pelakor. Nah, Garneta Haruni ini sangat apik sekali dan sangat membuat para emak-emak di rumah itu terhanyut untuk membencinya. Bagaimana dia ya kalau di kehidupan, kalau kondisinya sih tidak karena corona ini di mall, mungkin bisa jadi dia akan diamuk-amuk sama penggemar setia dari sinetron Suara Hati Istri. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu adalah Elsha Herlina Syarif, seorang sosok wanita yang mempunyai hidung mancung, kemudian sorot matanya yang tajam, yang seolah-olah ingin segera merebut suami-suami dari orang-orang tersebut. Nah, di sini biasanya seorang Elsha Herlina Syarif memerankan seorang pelakor. Dia biasanya bekerja di salah satu kantor di mana seorang bosnya adalah suami dari temannya sendiri atau bahkan orang lain, dan dia akan mencoba mendekati seorang bos tersebut sehingga mendapatkan hatinya untuk bisa merenggut atau menguras seluruh hartanya. Pinter banget ya actingnya dari seorang Elsha Herlina Syarif. Kalau kalian ketemu sama Elsha Herlina Syarif dalam dunia nyata dengan karakter seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Apakah ingin dibejek-bejek? Atau kalian ingin minta foto? Atau kalian bagaimana? Tapi ini adalah salah satu acting terbaiknya. Jadi buat kalian kalau ingin minta Elsha Herlina Syarif menjadi peran yang lain, oke. Tapi menurut saya dia itu memang wajahnya atau face-nya, sorot mata, hidung, dan mulutnya itu berbicara sebagai seorang antagonis, yaitu cocok banget di FTV Suara Hati Indosiar sebagai pelakor perebut lelaki orang. Langsung saja untuk yang ketiga ini adalah salah satu mantan dari artis terbaik Indonesia, Raffi Ahmad, yaitu adalah Tyas Mirasih. Nah, kali ini saya akan mengomentari bahwa Tyas Mirasih di sini didabuk sebagai seorang pelakor di FTV Suara Hati Indosiar dengan bodinya yang tinggi, rambut panjang, hidung mancung, kemudian perawakan face yang agak tirus begitu, dengan sorot mata yang tajam. Dia cukup apik dan cukup perlu diperhitungkan sebagai pelakor di FTV Suara Hati Istri di Indosiar. Nah, di sini biasanya seorang Tyas Mirasih itu dia bekerja
sama lagi-lagi seperti yang sebelumnya, yaitu bekerja di salah satu kantor besar dan dia itu merayu bosnya. Sedangkan bosnya itu sudah mempunyai istri yang sudah cukup cantik, kemudian memakai hijab. Nah, di sini aktingnya dari seorang Tyas Mirasih itu sangat-sangat perlu diacungi jempol karena dia yang berlatar belakang sebagai artis film, kemudian dia ikut FTV series ini dengan peran sebagai pelakor perebut lelaki orang. Dia itu sangat bagus dan perlu diacungin jempol. Dengan aktingnya yang model-model songong begitu, dia itu sangat membuat para penggemar FTV Suara Hati Istri di Indosiar itu jengkel dengan aktingnya yang berperan sebagai pelakor atau perebut lelaki orang. Oke, Tyas Mirasih, saya acungin jempol. Aktingmu sebagai seorang pelakor atau perebut suami, perebut lelaki orang itu sangat mantul, mantap betul. Oke, sukses selalu ya untuk Mbak Tyas Mirasih. Selanjutnya untuk pelakor nomor 4 adalah pelakor nomor 4 adalah Irma Fitriana. Sosok seorang dara yang cantik ini sering juga sebagai aktris pemeran perebut laki orang di Suara Hati Istri. Wajahnya yang cantik dengan perawakan sebagai seorang anak orang kaya, dia cocok banget dengan face-nya itu yang agak-agak jahat gitu, songong banget, terus beringas gitu kan ya. Dia itu pinter menggait seorang hati bos-bos muda yang sudah berkeluarga, sudah punya istri. Nah, di sini dia itu dengan dandan yang cantik sekali, dengan rambut pirangnya itu dia menggoda dengan suara lembutnya. Dia nekat berpacaran dengan bos-bos muda walaupun bos itu sudah mempunyai istri di rumah. Anehnya di sini biasanya seorang Irma Fitriana itu dia sudah mempunyai suami, sudah mempunyai keluarga sendiri, tetapi keluarganya itu biasanya tidak berkecukupan sehingga dia ikut banting tulang, sehingga bekerja menjadi seorang sekretaris di perkantoran, kemudian dia merebut atau menggait bosnya agar bisa hidup lebih enak dan meninggalkan suaminya yang hidup sengsara. Nah, Irma Fitriana ini juga aktingnya sangat apik dan perlu diacungin jempol bahwa dia bisa menggoyah atau mencapik-capik hati emak-emak atau penggemar setia dari Suara Hati Istri. Saya acungi jempol buat Mbak Irma Fitriana. Kapan-kapan kalau misalkan saya bisa ketemu dengan beliau akan saya ajak foto. Aktingmu sangat mantul, mantap betul. Oke, selanjutnya untuk pemeran pelakor di sinema di FTV Suara Hati Istri Indosiar yang kelima adalah pemeran pelakor di FTV Suara Hati Istri yang kelima adalah Firstriana Aldila. Aduh, namanya agak susah, yaitu Firstriana Aldila, Mbak Aldila. Mungkin anak pertama ya, makanya namanya itu Firstriana Aldila. Nah, di sini itu biasanya Mbak Aldila ini pemerannya juga pelakor. Dia selalu kedapatan sebagai pemeran perebut laki orang di FTV Suara Hati Indosiar. Dia itu perannya biasanya sebagai wanita simpanan. Nah, sebagai seorang pelakor dia sangat-sangat jago memerankannya. Bagaimanapun juga dia biasanya sering menggait bos-bos muda yang levelnya itu lebih level kaya gitu loh guys. Kalau merebut entah bagaimana ya, seorang pelakor itu kalau misalkan merebut lelaki atau suami dari orang itu pasti carinya itu yang berharta banyak, warisannya banyak, atau enggak gitu biasanya seorang bos, pengusaha, begitulah. Nah, seorang Firstriana Aldila ini juga sangat epik memerankannya sebagai pelakor. Dia dengan perawakan sorot mata yang sinis tajam seperti di foto ini, terus kemudian jenjang, terus tinggi. Aduh, pokoknya itu benar-benar body language-nya itu sangat diidamkan oleh seorang laki-laki, baik masih muda maupun sudah tua. Nah, di sini dia itu sangat bagus sekali untuk menggait hati para bos-bos. Oke, dia hanya di FTV ya, makanya dia itu di sini sebagai seorang pelakor. Nah, pelakor nomor 5, Firstriana Aldila ini juga sering main dia itu sebagai pelakor itu. Nah, bagi saya sih dia juga lumayan jago ya, perlu diperhitungkan ya sebagai seorang pelakor, peran antagonisnya. Nah, sukses selalu buat Mbak Firstriana Aldila, ditunggu acting-acting pelakornya, sekali-kali jadi yang nggak pelakor gitu loh Mbak. Soalnya itu kalau jadi pelakor itu kan biasanya dandannya cantik, sedangkan kalau nanti jadi peran antagonis itu kan biasanya dandannya itu berdaster. Kalau nggak gitu ya sebagai ibu rumah tangga biasa yang anaknya banyak, udah nggak rambut awak gitu loh, badannya udah diramut. Kalau sedangkan jadi pelakor itu biasanya cantik-cantik terus, dandan seksi, tasnya bagus, terus kemudian pakai mobil, pakai high heel, nah gitu.
Sukses terus buat Mbak Firstiana Aldila untuk aktingnya di FTV Suara Hati Indosiar. Semoga makin sukses dan jaya terus. Oke, selanjutnya untuk pemeran wanita pelakor di FTV Suara Hati Indosiar yang keenam adalah ini adalah Mbak Worogia. Nah, seorang dia seperti kayak model gitu ya, udah tinggi, terus badannya langsing putih tirus. Nah, dia selalu berperan sebagai seorang perebut laki orang atau pelakor di FTV Suara Hati Indosiar. Nah, biasanya dia itu perannya itu biasanya sebagai seorang cewek-cewek nakal, terus kemudian menggait suami-suami atau bos-bos dari seorang itu. Nah, dia biasanya morotin. Nah, biasanya dia itu suka morotin harta dari bos yang sudah bersuami, sedangkan suaminya itu sudah alim sekali. Di sini saya kalau lihat dari perawakannya, dia memang sangat cocok sekali, putih. Kalaupun dia sebagai peran protagonis, dia dipakein daster, kemudian berhijab, kemudian agak dekil-dekil gitu, ngurus anak, mungkin ya kurang cocok memang dia, karena dia punya face yang sangat milenial banget, kekinian, masih muda, terusan cocok banget kalau misalkan disandingkan dengan eksekutif muda atau bos-bos atau bos-bos yang sudah berkeluarga lama, daddy gitu, cocok banget dia kalau memang perannya sebagai antagonis. Lain kali juga perlu dari sutradara MKF itu, Mega Kreasi Film itu juga sebagai pertimbangan bahwa yang berperan sebagai pelakor-pelakor ini bisa bukan dialihkan sih, tapi ganti join ke peran protagonis, memakai daster, kemudian ngasuh anak banyak, terus misalkan bisa jualan gorengan atau apa-apa gitu yang jauh dari latar belakang bodinya itu loh, yang cantik, yang tinggi, putih, hidung mancung kan, why not, gak apa-apa lah, dicoba aja, siapa tahu bisa, karena mungkin ya tantangan lah ya. Kalau sebagai antagonis pun dia sudah aku acungin jempol untuk Mbak Worogia, sukses selalu untuk karirnya. Jangan lupa subscribe, like ya Mbak Gia ya. Oke, selanjutnya untuk pelakor nomor 7 atau pemeran perebut laki orang di FTV Suara Hati Indosiar adalah yang ketujuh. Ini adalah ada Mbak Mela Amelia, seorang cewek cantik yang biasanya peranin sebagai seorang pelakor di FTV Suara Hati Indosiar. Kalau dilihat dari bentuk mukanya itu memang dia cocok banget sebagai pelakor, karena sorot matanya juga sih. Di mana-mana itu acting sebagai seorang antagonis itu bisa dilihat dari mimik mukanya, sorot mukanya, terus matanya, bibirnya, dia itu wajah-wajah yang benar-benar menggoda banget gitu loh, penggoda laki banget dia itu. Makanya dia sebagai seorang peran antagonis yang sangat mumpuni. Dia selalu wira-wiri di FTV Suara Hati Indosiar sebagai perebut suami atau perebut laki orang. Nah, di sini aku suka banget sama aktingnya Mbak Mela Amelia ini, karena dia walaupun badannya nggak sejenjang sama Tias Mirasih atau Mbak Worogia, dia selalu aktingnya selalu apik dan selalu bikin kita deg-deg bila kita ada yang jengkel, terus habis itu pengennya bicek-bicek kalau ketemunya, pengen dikeruas gitu kan ya. Kalau sebagai seorang penggemar FTV Suara Hati Istri di Indosiar itu kan pastinya kita tuh merasa terguncang hatinya untuk masih ada sih seorang cewek yang benar-benar tega, itu nggak punya hati, dia hanya demi harta, hanya pengen demi hidup mewah kan gitu kan ya. Nah, saya doakan semoga Mbak Mela Amelia ini dapat peran protagonis, sengsara lah, pakai daster lah gitu. Tapi kapan hari dia juga pernah sih bukan di Suara Hati Istri sih, tapi tetap di salah satu production di Indosiar sebagai ibu rumah tangga yang biasa. Cuman tetap wataknya itu tetap watak antagonis kayak gitu loh, nggak bisa lembut, nggak bisa yang benar-benar tersakiti ku menangis, nggak gitu. Dia memang benar-benar basically sang sutradara itu tahu banget bahwa face-nya itu cocok sebagai peran antagonis. Baik, dari ketujuh pemeran pelakor di FTV Suara Hati Indosiar, Suara Hati Istri di Indosiar yang menurut kalian patut dijadikan sebagai ratu pelakor FTV Suara Hati Istri, siapa? Kalau menurut saya pribadi dari melihat dari banyaknya dia diundang di stasiun-stasiun talk show seperti apalah, Brownies lah atau yang lain, yang patut diacungi jempol atau patut dinobatkan sebagai ratu pelakor di FTV Suara Hati Istri Indosiar adalah ini dia, Garneta Haruni. Oke, seorang Garneta Haruni ini dengan
posturnya yang jenjang, body language-nya bagus, terus kemudian face-nya yang bener-bener muka-muka sinis, songong, dan bener-bener pengen ngerebut suami orang, itu sangat perlu diacungi jempol. Kalau kalian sering lihat FTV Suara Hati Istri, pasti kalian itu kalau ketemu Mbak Garneta ini Haruni, pasti dia sebagai sosok pelakor. Nggak mungkin lah dia sebagai seorang yang baik-baik saja. Dia di sini biasanya mengeruk harta atau menguras harta seperti itu. Oke, Mbak Garneta Haruni, sampean Anda saya nobatkan sebagai ratu pelakor FTV di Suara Hati Istri Indosiar. Selamat ya. Semoga aktingnya makin bagus, sukses selalu untuk karirnya. Tapi dimohon, saya sih pengen kasih saran atau masukan kepada sutradara MKF. Semoga Mbak Garneta Haruni ini bisa menjadi seorang istri yang baik. Maksudnya di judul, salah satu judul sinetron, dia sebagai seorang istri yang solehah kayak gitulah, yang nggak jadi pelakor. Dia bisa join sama yang siapa, Meta Permadi, atau enggak gitu sama yang lainnya, yang sama-sama dia posisinya sebagai yang tersakiti, kemudian yang si Meta Permadi itu sebagai pelakornya. Mungkin bisa jadi seperti itu, karena ini kan salah satu bentuk bagaimana penggemar menanggapi komentar para pemainnya. Oke, dari sekian 7 ini saya nobatkan Mbak Garneta Haruni sebagai ratu pelakor FTV Suara Hati Istri. Kamu sangat jago menggoyak-goyak, membuat dongkol para penggemar FTV Suara Hati Istri. Sukses selalu untuk MKF TV, MKF Mega Kreasi Film yang ada di Indosiar. Memang top banget. Sukses selalu bagi kalian yang baru pertama kali nonton videoku atau mampir di channelku. Jangan lupa subscribe, like, kemudian share, karena semuanya itu gratis, karena akan ada konten-konten selanjutnya yang bikin kalian greget, dengkel, dan asyik. Oke, bye.